Kita berbicara tentang jurnalisme itu sangat menarik ketika misalkan kita berangkat dari aktivis mahasiswa ya. Oke, itu sudah pasti ya. Karena begitu lulus, kira-kira kemana nih arah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Yeah. Gitu. Dengar-dengar cerita senior-senior yang di era Orde Baru, itu kan kayaknya lebih dibungkam, mengerikan gitu ya. Dibungkam seorang pers gitu. Kalau di era reformasi ini sebenarnya tidak tentang itu ya, misalkan ya tentang keamanan lah, misalkan kita dengan instansi keamanan gitu ya. Tapi masih ya dalam tahap wajar sih, misalkan ketika kita sudah berdiskusi, ngobrol, Mas Boy, saya tahu tongkrongan kamu di mana, rumah kamu gimana, gitu. Jadi tolong yang sesuai ya gitu. Kenapa nih? Dibalik teman-teman pasti nanya, kenapa seorang jurnalis harus banget judulnya harus sekeras itu, kadang seserem itu kenapa itu Mas? Selamat sore, selamat datang kembali di podcast The Guardian, podcast di mana yang kita mengenalkan profesi-profesi, dan selalu tagline kami adalah profesi yang tidak terlihat, namun ini sangat penting di kalangan kehidupan kita hari ini. Nah, sore hari ini saya kedatangan rekan saya, seorang jurnalis atau yang biasanya orang familiarnya dengan wartawan. Ini adalah seorang jurnalis dari sebuah media online, juga dari sebuah koran ya. Nah, sore ini saya sudah kedatangan dan sudah hadir di sini Mas Boy. Selamat sore Mas. Selamat sore. Nah, nih Mas nanti perkenalkan dari media mana dan juga media apa aja yang sudah diupload. Ini jurnalis yang kita tahu ini adalah mereka yang suka barbar. Karena di kalangan kita udah pasti jurnalis tagline-nya kalau nggak bikin rakyat melongo, nggak bikin rakyat mau ngebaca, ya bukan jurnalis namanya, ya nggak sih? Tuh. Nah, sore ini kita akan mengupas tuntas tentang jurnalis dan kenapa di jurnalis harus seperti itu. Dan juga kita sudah langsung berbicara dengan Mas Boy yang sudah berapa tahun Mas jadi jurnalis? Aku baru 15. Baru 15 loh, baru 15. Baru 15 tahun sebagai jurnalis sudah pasti tahulah seluk-beluk menjadi jurnalis. Oke Mas, bisa diceritain nggak? Kenapa memilih jurnalis dan bagaimana bisa masuk jurnalis hingga hampir 15 tahun di dunia jurnalis? Pertama, kalau kita berbicara tentang jurnalisme itu sangat menarik ketika misalkan kita berangkat dari aktivis mahasiswa ya. Oke, itu sudah pasti ya. Karena begitu lulus, kira-kira kemana nih arah pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Yeah. Gitu. Nah, kebetulan aku dulu lulus di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusannya jurusan politik. Sebenarnya agak bergeser karena tidak belajar dengan jurnalisme gitu. Tapi ada background saat itu, kebetulan aku jadi aktivis di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Nah, di situ kita mengerti sedikit lah tentang perpolitikan tanah air gitu. Nah, kebetulan kan jurnalisme katanya sebagai salah satu pilar dari demokrasi kan. Oke, kita coba berkecimpung di situ. Awalnya sama sekali tidak bisa menulis. Jadi ketika masuk Rakyat Merdeka itu jurusan ilmu politik tanpa dasar-dasar menulis, dan oke lah kita langsung aja apply, langsung melamar di harian Rakyat Merdeka. Saat itu penerimaannya cukup baik ya. Dan yang mendaftar juga saat itu cukup banyak lah. Dulu angkatanku itu ada sekitar 30 orang. Tapi berarti itu official memang dibuka oleh Rakyat Merdeka ya. Setiap 6 bulan saat itu buka lamaran kerja. Saat itu masuk 30 dan ada seleksi alamnya juga cukup besar. Dan akhirnya hingga saat 15 tahun ini cuma berdua. Dari 30 15 tahun yang lalu, satu angkatan lah ya? Iya, yang satu angkatan tinggal berdua. Luar biasa memang. Dengan reporter senior namanya Fakih Mubarok gitu. Ya, salah satu reporter Rakyat Merdeka. Nah, dari situ kita transisinya agak jomplang ya. Karena pertama tidak bisa menulis dan pada saat itu mungkin tidak semudah menjadi reporter saat ini ya. Mungkin saat ini begitu seleksi
terus langsung diterima, langsung mendapatkan ID card. Ya, oke. Dulu itu kita di Rakyat Merdeka tidak mudah mendapatkan kartu ID pers, ID pers itu. Jadi kita masih dikasih selembar kertas. Surat tugas lah ya. Surat tugas. Oke, surat jalan. Surat jalan. Surat tugas itu berisikan agar bisa bekerja sama dengan instansi TNI, Polri, kementerian dan terkait gitu. Berarti itu surat sakti yang berlaku untuk di semua event atau memang cuma tiap satu event ada surat lagi, tiap satu event ada surat lagi? Satu itu aja, surat sakti itu. Itu aja. Oke. Dan kalau kita kehujanan dan kalau kita kepanasan, itu harus benar-benar dijaga kan, karena kita ibaratnya ada stempel basah lah, menandakan bahwa itu legal. Nah, dengan surat itu kita harus bisa tuh masuk ke instansi TNI, meliput. Pada saat itu liputan pertama saya itu tentang ramai-ramai bom lah. Bom ya, ancaman-ancaman terhadap gereja kan waktu itu sempat ramai. Nah, di situ dengan secarci kertas itu juga agak sulit kan? Iya, betul. Nah, akhirnya kita juga bisa tembus dan teman-teman semua juga akhirnya semua tembus juga dengan secarci kertas itu, dan tidak semua bisa mendapatkan kode saat itu inisial ya. Dulu itu di koran itu masih sekarang pun masih pakai inisial, tidak pakai nama lengkap. Nah, dulu masih pakai istilahnya calon reporter. Diuji dulu 3 bulan. Biasanya mulai berguguran tuh. Jadi ada istilah teman-teman itu kalau sudah 1 tahun menjadi reporter. Itu berarti dia reporter terus. Oh gitu. Transisi seleksi alamnya di 1 tahun pertama. Di 1 tahun. Itu beratnya itu di 3 bulan. 3 bulan pertama, terus 6 bulan. Nah, 1 tahun ya udah berarti passionnya di sana gitu, dan akhirnya bisa menulis, bisa liputan ke sana kemari, memiliki teman-teman beberapa narsum ya. Oke, akhirnya masih berjalan hingga saat ini. Berarti dari tahun pertama sampai 15 tahun di dunia pers, di dunia jurnalis ini tetap di Suara Rakyat? Di Rakyat Merdeka. Di Rakyat Merdeka, tidak berpindah-pindah ke platform lain. Iya. Oke. Berarti selama 15 tahun ini pun berarti sudah banyak lika-liku yang dijalanin ya. Tadi sedari dimulai dari istilahnya kalau kita jadi junior, masih ada nggak sih sebenarnya senior junior di antara pers itu? Kalau senior junior sih enggak ya, mungkin istilahnya jam terbangnya aja. Iya, jam terbang. Karena kita juga nggak ada senioritas. Iya. Ya kayak ngumpul-ngumpul kayak teman aja. Pekerjaannya juga fleksibel gitu, nggak harus ada terlalu gap jabatan gitu. Jadi kita ya satu meja. Jadi misalkan kita mau meliput suatu tempat, isunya apa nih kita bahas dulu, terus kita mau sasarannya kemana, targetnya apa. Berarti semua jurnalis sebenarnya tetap ada breakdown dulu ya sebelum kita menulis apa yang ditulis dibagikan ke media dan rakyat ya. Betul, idealnya sih ada diskusi, ada planning di situ kan. Harusnya seperti itu. 15 tahun berkarya di jurnalis atau mengabdikan diri di dunia jurnalistik. Apa tantangan terberatnya untuk menjadi seorang jurnalis? Kalau ditemuin nggak? Saat ini sih sebenarnya tantangan itu ya biasa aja ya, karena kita kan sudah di era reformasi nih. Kalau dengar-dengar cerita senior-senior yang di era Orde Baru, itu kan kayaknya lebih dibungkam, mengerikan gitu ya. Dibungkam seorang pers gitu. Kalau di era reformasi ini sebenarnya tidak. Jadi kalau misalkan kita misalkan di DPR gitu misalkan, kita mau mewawancara seseorang yang terkait misalkan ada permasalahan lah, kita waktu itu aku ditugaskan untuk mencari ruangannya gitu, ruangannya seperti apa. Nah, untuk mencari data dan fakta itu kan pasti ada berhadapan dengan Pamdal, dengan keamanan. Nah, itu ya nggak apa-apa. Itu ibaratnya kalau kata seniorku tuh bilangnya tugas penjaga itu ya menghalang-halangi kita gitu. Dan jadi tugas kita adalah kita masuk ke dalam. Mereka, Jadi ya kalaupun misalkan ya tertangkap gitu ya nggak masalah. Yang penting tidak ada apa. Dan selama ini kayaknya nggak ada deh intimidasi kayak pemukulan atau apa. Kalau di Jakarta ya. Mungkin kalau teman-teman daerah memang tantangannya lebih berat ya. Kalau di Jakarta sih sejauh ini aman-aman aja gitu. Paling ya masalah
mentalitas ataupun tekanan-tekanan ya bentakan-bentakan itu udah biasa ya. Biasa lah itu teman-teman jurnalis pasti ya sudahlah. Mental baja. Mental baja. Nah, untuk kesulitan-kesulitan based on experience Mas Boy sendiri selama 15 tahun jurnalis, ada nggak satu kejadian yang memang bikin mental itu teruji selama menjadi jurnalis atau yang paling susah ditembusnya adalah untuk meliput sebuah acara apa atau kebijakan apa gitu? Paling tentang itu ya, misalkan ya tentang keamanan lah, misalkan kita dengan instansi keamanan gitu ya. Tapi masih ya dalam tahap wajar sih, misalkan ketika kita sudah berdiskusi, ngobrol, Mas Boy, saya tahu tongkrongan kamu di mana, rumah kamu gimana, gitu. Jadi tolong yang sesuai ya, gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Oh iya siap. Jadi itu sebuah bahasa halus ancaman. Bahasa halus saja. Sebenarnya kita juga kita nggak menganggap itu ancaman juga sebenarnya. Mungkin itu rasa cinta terhadap kita juga kan. Positifnya begitu. Jadi saya rasa wartawan itu nggak ada istilah baper lah. Nggak ada istilah baper. Dan kayak misalkan dari tulisan waktu itu ada tentang otonomi daerah, aku nulis otonomi daerah ibarat nasi bungkus gitu kan, nasi bungkus. Jadi kan konotasinya mungkin presidennya buruk. Tapi biasanya kita prajurit ini nih, jurnalis, reporter itu seharusnya tidak usah pusing tentang tekanan atau apa, karena kan ada penanggung jawabnya, ada Pimret yang pasang badan. Gitu ya. Misalkan, udah Boy nggak masalah. Itu pekerjaan tetap berlanjut dan ini kita yang urus gitu. Jadi kita ya udah aman-aman aja gitu. Yang penting kita punya kode etiknya aja. Misalkan kita berbicara dan menulisnya itu ya berdasarkan fakta aja. Gitu. Berdasarkan fakta dan yang terjadi dan tidak hoax lah. Itu kayaknya aman-aman aja deh. Berarti itu termasuk dalam independensi seorang jurnalis ya. Nah, kita beralih untuk independensi seorang jurnalis sendiri kan pastinya yang memang sudah berada di kalangan lama nih, kita tahu sendiri sebuah media, apalagi sekarang portal media online dan juga media cetak itu berbanding terbalik, ya kan? Stigmanya itu memang lebih menarik antara berita online daripada berita cetak, berita edar. Bahkan koran pun hanya peminat beberapa kalangan generasi yang masih mencintai koran. Nih, saya berbicara tentang independensi. Dalam tanda kutip, berita itu kan ada yang disetting, Mas. Iya nggak? Iya nggak? Pasti ada dong. Nah, ada nggak sih titipan dari seorang pejabat atau sebuah instansi yang memang harus merubah independensi dari seorang jurnalis sendiri? Ya, kalau godaan itu sebenarnya ya kita nggak usah tanggapi aja. Pas lagi berbicara ya oke, tapi ketika menjadi produk jurnalistik ya kita sesuai dengan pakem aja. Nanti misalkan ditanya kenapa yang ini tidak masuk atau terlalu melebih-lebihkan gitu. Tidak, karena kebutuhan beritanya itu gitu. Jadi kita coba soft aja gitu gitu dengan dia bahwa media itu ya independen, tidak bisa disetar-setir gitu. Kita harus bisa menunjukkan itu. Saya rasa juga semua narasumber dan instansi itu mengerti kok. Gitu. Tapi ada nggak di mana oknum yang memang mengatasnamakan, saya pegang media ini nih, media ini yang bisa membesarkan nama saya, hiperbola nama saya. Jadi media-media yang lain untuk menutup kasus dari seorang, ya kita tahu seorang pejabat atau apalah gitu. Pasti ada settingan seperti itu. Bukan settingan ya. Kita kalau itu biasanya berangkat dari pesanan seperti itu ada nggak? Pesanan itu mungkin ada ya, tapi kalau di kita menjaga independensi itu ya. Tapi kalau kita itu selalu menjaga kode etiknya, tapi terhadap narsumnya juga kita jaga juga hubungan relasinya kita jaga gitu. Jangan sampai terkesan terlalu dia nih. Iya, gitu. Oke. Ya mengalir aja. Jadi ketika dia ada permasalahan, ya kita angkat juga. Ketika dia berprestasi, ya kita angkat juga gitu. Artinya tidak ada, ini
karena buruh, karena teman tidak usah diangkat gitu. Ya, kita based on-nya itu data dan faktanya aja. Okay. Jadi kita berbasis itu, ya kita angkat sesuai itu aja. Oke. Dalam norma-norma seorang jurnalis nih kan kita selalu temuin dimanapun di situ ada kerumunan, di situ ada jurnalis, di situ ada gedung pemerintahan, di situ juga ada jurnalis. Pernah nggak ditemuin suatu instansi yang memang menyulitkan seorang jurnalis? Atau istilahnya ngasih batas yang terlalu lebih lah untuk seorang jurnalis? Ya itu, tugas keamanan kan menghalang-halangi. Ada batasnya yang sampai, oh jangan sampai nih orang ini tersorot tuh, hapus nggak? Hapus, sekarang juga harus hapus gitu, ada nggak? Ada, beberapa memang ada, pasti ada. Dan itu seni bekerja kita ya. Jadi kalau misalkan kita dapatkan data dan fakta itu ya ketika kita bisa, jadi kan itu hasil produk. Yes. Produk itu kita masukkan ke kantor lah, ada editor. Jadi tahapannya banyak tuh, nggak langsung kita bikin langsung jadi cetak besok, itu nggak langsung begitu. Jadi ada banyak layar-layar yang bertanggung jawab terhadap itu gitu. Jadi apa yang kita dapat di lapangan bagi seorang wartawan ya udah, mata melihat, telinga mendengar, tulis aja gitu. Jadi nggak terlalu pusing begitu sih. Ketika ada permasalahan, ada surat cinta lah, teguran atau apa ya itu kan pimpinan, gitu kan, itu pimpinan. Nah, tugas pimpinan kan melindungi bawah-bawahnya, melindungi yang di garis depan ini nih. Garis depan ini ya kita mencari data aja. Jadi ibaratnya jurnalis itu mencari ini, kepingan puzzle itu. Misalkan ada di peristiwa A, kita datang ke situ, kita lihat puzzle-nya. Atau misalkan pagar laut lah, pagar laut. Misalkan datang ke sana, ya kita lihat puzzle-nya apa nih? Oh ada pagernya, oh ada nelayannya, oh ada yang standby di sana, ada kepala desanya. Misalkan semuanya menarik. Nah dari piece-piece itu aja yang kita angkat. Nanti biasanya akan berkembang tuh. Kebenaran itu pasti akan terungkap sendiri. Gitu. Jadi tadi dikatakan bahwa yang namanya berita itu pasti menggunakan inisial. Nah pernah nggak Mas Boy? Secara pribadi sendiri experience-nya pernah nggak memang inisial Mas Boy, contohlah inisialnya B, tiba-tiba pas dapat teguran tadi memang menjurus ke arah Mas Boy sendiri, pernah nggak? Belum sih, belum pernah sampai sedetail itu karena kita memiliki pemimpin yang hebat-hebat. Oh luar biasa memang. Rakyat merdeka. Rakyat merdeka. Oke. Nah independensi tadi inisial, tapi kan sekarang beberapa media online ya, khususnya berita online itu mereka tidak lagi menggunakan inisial. Itu yang kadang di bawahnya disebutkan nama Sandi, nama Taufik, penulisnya siapa? Taufik, penulisnya Sandi, penulisnya Habibie, nah gitu. Itu menggunakan nama mereka sendiri atau bahkan Instagramnya ada. Iya, itu. Bagaimana itu? Jadi sekarang sudah, itu sebenarnya kode itu mungkin warisan dari zaman Orba kali ya. Kalau sekarang ya karena sudah sistemnya terbuka ya kita juga memiliki hukum yang kuat, hukum kuat, terus juga kita bekerja berdasarkan fakta gitu kan. Kita juga sebagai media nasional yang memiliki keinginan mencerdaskan bangsa, jadi ya tidak ada inisial juga nggak apa-apa karena sekarang kita juga bertransformasi juga ya, Rakyat Merdeka yang tidak hanya cetak. Jadi cetak itu kita pertahankan karena itu sebagai marwah kita gitu. Kita berusaha untuk tetap mencetak gitu. Tapi kita juga bertransformasi di online. Era digital. Karena era digital ini kita bikin RMID gitu. Nah, di situ di RMID itu ya nama lengkap kita. Reporter siapa, editor siapa itu jelas gitu. Berarti transparansinya lebih berkembang lagi ya daripada dulu. Karena kalau dulu mungkin based on-nya media cetak ya. Iya. Dan belum ada juga payung hukum yang kuat untuk melindungi pers ini juga. Iya, mungkin agak susah kali ya kalau di era dulu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah terbuka, sedikit-sedikit viral kan. Nah itu. Jadi ya kita kuat di situ ya. Cuma yang membedakan kita dengan yang bukan media nasional ya, kita bisa memastikan berita-berita yang produk yang kita hasilkan ini ya bukan hoax. Oh gitu. Jadi publik kalau misalkan mau memiliki data atau fakta yang benar-benar
terpercaya, ya lihat aja media-media nasional. Oke. Kan kadang seorang jurnalis juga dituntut untuk satu di sisi profesional, di satu sisi lagi hak kode etik yang dijunjung tinggi. Tapi di sisi lain kan pasti tadinya ada godaan untuk membesarkan satu nama atau membesarkan sebuah instansi gitu. Pernah nggak ditemuin, atau menurut Mas sendiri atau lingkungannya, pernah nggak ditemuin satu jurnalis yang memang dia apa ya, kalau dibilang bukan stuck, memang itu langganan di instansi itu? Kita banyak juga biasanya reporter yang bukan naik kelas ya, atau ibaratnya begitu dekat dengan narsum itu, justru menjadi bagian dari narsum itu, tapi meninggalkan jurnalismenya. Oh, jadi profesional di pribadi ya, di tim pribadi menjadi gitu ya. stafnya, staf sus, atau mungkin bisa menjadi pejabat pemerintahan, jubir, iya. Tapi ya dia sudah bukan sebagai jurnalisme lagi, gitu. Jadi dia sebagai pegawai, gitu. Jadi jurnalismenya ya tetap terjaga, gitu. Wartawan, teman-teman jurnalis itu tetap bekerja dengan independensinya, gitu. Biasanya sih dia keluar, gitu, keluar dari sebagai jurnalisnya itu untuk menjadi staff atau apa gitu. Biasanya sih begitu, melekat lah. Iya. Kan ini kita tahu tagline dari seorang jurnalis ini kan serem-serem banget ya. Kadang yang kita tahu apa namanya, pelatih bola dicopot, dipecat. Nah, walaupun pada konkretnya kan nggak seperti yang seserem itu. Cuma kenapa nih, dibalik teman-teman pasti nanya, kenapa seorang jurnalis harus banget judulnya harus sekeras itu, kadang seserem itu kenapa itu, Mas? Ya biar dibaca. Ya biar dibaca. On point-nya biar dibaca. Jadi based on-nya jangan baca berdasarkan judul sebenarnya ya. Biar dibaca. Karena kalau tidak menarik, jadi sekarang persaingan media ini cukup berat ya, apalagi media yang berdasar based on-nya membaca ya. Entah itu koran, entah itu media online, itu kan sekarang disajikan dengan video-video itu kan tanpa perlu membaca, dia sudah mendapatkan informasi gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dari masyarakat, ya itu bagian dari tricky juga sih, agar pembaca jadi ada sajian bacaan-bacaan, oh ini yang menarik nih, jadi kita baca gitu. Yang penting tidak bergeser jauh itu dari misalkan judul gitu. Bawahnya itu isi beritanya tidak berbeda jauh dengan judulnya. Hanya judul saja yang dihiperbolakan gitu ya. Tapi ya nggak masalah juga. Selama itu tidak menjelekkan. Menjelekkan itu dalam kata hoax ya. Kalau dalam misalkan perbuatannya dia atau memang sudah ada dasar hukumnya atau memang ada faktanya, ya tulis aja gitu. Berarti aman-aman aja sebenarnya semua judul itu ya. Dari 15 tahun di dalam jurnalis ini kan otomatis Mas Boy sudah mengikuti dari masa ke masa perubahan dari jurnalis, dari mulai cetak merambah ke yang lain-lain, itu kan udah mengikuti nih plus minusnya di era digitalisasi yang sekarang. Ya itu tadi yang saya bilang, sigmanya dari cetak dan online ini memang benar-benar sangat jauh sekali peminatnya. Bahkan tadi dibilang jurnalis tulisan-tulisan jarang dibaca, lebih menarik video-video pendek gitu. Plus minusnya apa dari era digitalisasi yang sekarang sudah merebak, bahkan sudah mendekati 5.0, bukan lagi 4.0 ya. Yang penting kita harus survive lah. Perubahan zaman itu kita tidak bisa ngerem. Mungkin saat itu koran paling gitu kan, di masanya semua mau bikin koran. Dan sekarang online, ya nggak masalah, yang penting kita bisa menghasilkan produk yang sesuai zamannya gitu. Misalkan sekarang juga jumlah pembaca lebih banyak kaum muda, kita harus bertransformasi juga gitu. Jangan ya bahasanya yang tua-tua, yang sulit-sulit, kita harus downgrade juga gitu. Market dari sasarannya juga ya harus dievaluasi. Iya, cuma itu kan permasalahan gaya bahasa. Memang transformasi di digital ini cukup memukul ya. Cukup memukul itu terutama di media cetak ya, karena banyak beberapa media yang akhirnya tidak mencetak lagi. Tapi kita Rakyat Merdeka tetap konsisten, mencoba untuk tetap bertahan, korannya tetap terbit setiap hari,
kecuali tanggal merah. Ya, walaupun peminatnya hanya segelintir ya, bisa dibilang. Alhamdulillah kita dari segi peminat itu sudah ada pembaca tetap. Oke. Jadi ya, kayak pegangannya lah. Iya. Pegangannya. Bahkan dulu zamannya Pak Presiden Jokowi itu bacanya juga Rakyat Merdeka Rakyat itu. Merdeka. Luar setiap biasa. pagi itu. Iya, ada di istana juga ya, koran-koran yang disajikan di ruang tamu. Jadi ya kita memang yang kita galakkan itu ya budaya membacanya sebenarnya. Betul. Itu kan medianya. Medianya di koran, di kertas. Yang satu medianya di online, di HP. Ya sudah kita hadir aja. Di korannya hadir, di online-nya hadir, atau di video. Kita juga bikin, ada juga videonya. Kita media sosial, kita bikin media sosial. Jadi ya semangat jurnalismenya tetap ada, produknya tetap ada untuk dihasilkan. Ya nanti kan pasar sendiri kan yang akan memilih. Bahkan sekarang bisa dibilang liputan-liputan di dalam TV-TV nasional, acara berita apapun lebih kalah dengan ada yang ada di media sosial dari genggaman. Betul. Karena orang-orang pasti interestnya ya ada handphone, ya kenapa nggak di handphone, kenapa harus mantengin TV. Bahkan TV pun itu sekarang channel-channel udah nggak laku kayaknya. Di channel tertentu berita-berita lebih menarik di TV. Iya, kadang memang itu istilahnya berita yang dibuat terburu-buru ya. Karena kita mencegah itu kan. Mungkin kalau media sosial ya berdasarkan fakta aja nih, misalkan ada kerusuhan langsung. Tapi kan kalau kita kan harus dicerna dulu. Bagaimana hasil produk yang kita hasilkan ini dampaknya bagaimana ke masyarakat. Selain memang faktanya memang harus disajikan gitu, tapi kan makanannya juga harus enak gitu kan. Iya, betul. Makanannya enak kan nih, makanannya basi nggak nih gitu. Proteinnya bergizi nggak nih? Nah itu yang diolah di dapur media itu memang ada transisi agak lama sih. Misalkan ya televisi juga selain live kan ada proses editor dan segala macam kan. Ada yang bahasa-bahasa yang mungkin tidak pantas itu kan bisa di cut. Kalau di koran kan lebih jauh lagi. Maksudnya penggalannya atau lebih revisinya lebih tersusun rapi. Jadi makanan yang kita sajikan juga lebih baik gitu. Jadi ya terhadap masyarakat ya nggak masalah misalkan melihat medsos itu, tapi difilterisasi lagi gitu. Oh di media itu media mainstream coba dibaca kira-kira bener nggak nih gitu, narasinya ke arah sana nggak nih gitu. Jadi masyarakat bisa tercerdaskan dengan media. Tapi Mas Boy sendiri pernah untuk bikin liputan secara live di sosial medianya atau langsung di Rakyat Merdekanya sendiri secara live? Kalau live kita belum ada ya. Belum ya? Tapi kalau potongan video-video pendek gitu? Ya, kita main. Videographer kita bergerak ya, ada. Jadi misalkan ada... Itu real time atau memang delay time? Delay. Oh, delay. Jadi tetap kita masih mengandalkan editing. Editing dan filterisasi yang baik gitu ya. Kita masih mengandalkan itu. Tapi ya dengan... misalkan video itu ya harus gerak cepat gitu. Misalkan ada peristiwa, kita kirim, diedit, muncul gitu. Delaynya nggak terlalu lama Delaynya nggak terlalu lama dan itulah yang kita lakukan gitu. Filterisasi itu yang penting. Kalau misalkan masyarakat, jurnalisme masyarakat gitu ya, nggak apa-apa, itu bagus. Jadi mencoba masyarakat itu membuktikan bahwa kita juga bisa nih. Dan media juga media mainstream ini ya nggak apa-apa juga, kita nggak merasa tersaingi gitu. Oh kita produk kok, kita sajikan produk yang udah jadi baik ya, gitu, yang udah tersusun. Semua apa yang baik, ya hasilnya ya tinggal masyarakat yang menilai. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih demo di depan istana, demo berhari-hari Indonesia Gelap. Ini kan istilahnya makanan hangat nih untuk para jurnalis. Nah, itu dikemasnya itu memang tadi yang kita bilang real time atau delay. Nah, tagline ini yang membuat jagat media sosial kita akhirnya viral. Indonesia Gelap dengan ini kan itu otomatis tagline dari jurnalis. Pernah nggak mengalami ketika memang liputan untuk yang demo kemarin dapat ikut-ikutan nggak Mas? Kita nggak ditugaskan di situ, tapi ada teman yang di sana. Nah, ketika di sana ikut berpersepsi bahwa ini memang Indonesia sedang seperti ini, tapi di sisi lain kita punya pemikiran sebenarnya seperti ini salah loh mereka gitu. Pernah nggak ada di posisi ya antara membela yang demo dengan defense antara ya saya ikut pemerintahan gitu. Jadi
wartawan itu kalau bisa ya tidak beropini sebenarnya. Oke. Ya beropini boleh, misalkan kita harus punya rasa kritis harus. Tapi kan ditulis itu kan otomatis kita memang harus berpendapat gitu. Ya, harus berpendapat. Kita lihat-lihat faktanya gitu kan seperti apa. Dan yang penting itu cover both side gitu misalkan. Ketika kita berbicara Indonesia gelap gitu. Sebenarnya gelap nggak sih? Gitu, itu tadi ditanyakan. Ini memang kan? Indonesianya yang gelap atau memang kita yang menutup mata gitu? Misalkan gelap nggak sih? Nah, berarti kita masukkan dua sisi lah, yang menyatakan gelap dan yang menyatakan tidak gelap. Gitu kan menjadi balance gitu. Artinya kita tidak menghakimi gitu. Kita tidak menghakimi, kita hanya menyajikan fakta gitu kan yang terjadi, keresahan masyarakat ya kita utarakan gitu kan, tapi ya tidak menjudge gitu. Kalau misalkan gelap berarti ya semua gelap gitu. Tetap kita harus ada ternyata masih ada yang secercah cahaya gitu kan di situ gitu. Gak semuanya gelap gulita. Gitu. Jadi sebenarnya masih ada transparansi itu di antara semua jurnalis, nggak langsung apa yang ada di otak sekarang tulis, gue tulis ini kayaknya bakal viral nih gitu. Nggak semuanya seperti itu ya. Gitu. Iya, ya bahkan, egonya dijaga aja. Egonya dijaga. Mungkin ada beberapa 1-2 teman-teman jurnalis oknum ya, kita bilang oknum jurnalis yang seperti itu. Cuma kan nggak semuanya ternyata seperti itu gitu. Yang melaksanakan real time ataukah yang delay time tentunya sudah tersusun gitu. Produk yang dihasil karena kalau wartawan itu ya memang secara pribadinya ya, tapi melekat juga di diri kita media tempat kita bekerja gitu. Jadi menjunjung tinggi ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan produk ya yang terbaik buat media tempat kita bekerja kan, karena ya bukan sekedar si penulis nih. Jadi produknya ini ya semuanya semuanya yang bekerja gitu. Jadi ya harus, kalau kita misalkan tidak suka dengan apa kita tidak meliput kan nggak mungkin. Nah itu dia tuh tadi. Jadi kita tetap aja like and dislike antara personality tuh yang memang kayaknya susah, atau memang di kalangan jurnalis memang punya like and dislike tersendiri, enggak. Tapi memang diharuskan standar ya harusnya kita ya terhadap semua mitra ya. Semua mitra, mau yang protes, mau yang mendukung, kita harus bisa menjadi bagian yang mendengarkan dia gitu. Kita kan menyajikan nih, misalkan dia ada keresahan, keresahnya apa gitu. Kita tangkap keresahannya, kita tulis. Nah ternyata di sisi lain ada yang ternyata tidak begitu. Kita tanya lagi ke perbocet, bener nggak nih ini bukan, kita maksudnya begini. Nah jadi kan masyarakat yang membaca produk itu jadi memfilter sendiri kan. Intinya kan yang memutuskan itu si pembaca. Ternyata begini ini, menyimpulkannya begini ini. Jadi bukan kita yang menyimpulkan gitu. Menyimpulkan ya masyarakat, kita cuma mencari data-data dan fakta yang ada di situ aja gitu. Tapi kan nih media sosial kadang kita udah turun nih terbit berita hari ini. Orang ini adalah ini yang diduga begini. Pelaku, kita taruhlah pelaku yang dimuat di dalam berita online ini tadi tidak terima. Bisa nggak sampai telepon ke media, tolong take down dong, ganti berita yang lain? Kalau bisa nggak usah take down. Kalau bisa nggak usah take down. Ada namanya. Kalau misalnya kita meyakini berita itu benar gitu. Faktanya itu benar dan itu sudah menjadi pembicaraan publik dan publik bahkan juga tahu karena misalkan faktanya ada di situ. Ya kita kasih hak jawab aja. Jadi maunya berbicara tentang apa, Pak gitu. Saya mau menjelaskan itu tidak benar misalkan. Itu saya punya pendapat A sampai Z. Kita dengarkan. Kita buat lagi aja. Oh, berarti berita itu tidak di-replace, tapi memang memunculkan berita baru. Kalau bisa tidak usah di-replace. Tapi ada ya memang yang saya mau di take down gitu, berita itu ada. Tapi itu kan keputusannya bukan di kita. Itu di pimpinan ya. Mungkin misalkan kesalahan ya. Kalau kesalahan ya manusia kan tempatnya salah dan dosa. Betul. Tidak semua perfect ya. Nothing perfect in the world. Nah, prospek nih, kita bicara jurnalis yang memang dengan kehidupannya yang seperti itu tadi ya, yang dicaci maki, yang diteriakin orang, bahkan duduk di pinggir jalan, gelesotan,
sampai nggak pulang ya Mas, kadang kalau harus liputan full time. Betul. Nah, prospek untuk jurnalis sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan lah. Ini kan memang pemerintahan berbeda-beda, tiap pemerintahan pasti berbeda-beda juga kan dinamika dari jurnalisnya. Selama kita masih menganut demokrasi, Why masih not? aman-aman Gitu aja. ya. Karena kita kan bagian dari pilar demokrasi itu sendiri kan. Seperti partai politik lah, sebagai penjaga demokrasi. Selama demokrasi itu tetap berdiri ya, media tetap ada karena butuh yang melihat dan mendengar utuh gitu. Dari berbagai macam sisi. Betul, entah itu dari pemerintahnya, entah itu dari pengkritiknya. Nah, kita kan hadir di situ. Itu harus ada media. Jadi jadi rumusnya menurutku ya, selama demokrasi itu masih kita pegang di Indonesia ya, media masih akan tetap baik. Nah, ini kan anak-anak ini terkenal dengan Gen Z atau milenial, berbagai macam kelompok nih. Di era-era sekarang Gen Z ini, bagaimana ketertarikan mereka terhadap seorang jurnalis atau seorang dari dunia pers sendiri? Kalau ketertarikan cukup baik ya, karena mereka itu bikin sendiri. Bahkan bikin lembaga baru ya. Bukan lembaga baru, maksudnya bikin sendiri itu dia dari video Twitternya dia posting sendiri. Misalkan ada kemacetan dia posting sendiri. Mandiri ya, tidak perlu melewati berbagai step-step itu kan sebenarnya semangat jurnalistik juga itu sebenarnya. Misalkan dia ngeliat, oh Jakarta macet banget nih, macet melulu, diposting lah videonya. Tag ini, gitu. Itu sebenarnya udah semangat dari jurnalisme itu. Nah, tinggal bagaimana mewadahi mereka. Gitu. Dari jumlah yang banyak itu, semakin banyak diperkenalkan profesi jurnalisme, semakin dibuka obrolan seperti ini mungkin, semakin dibuka kelas-kelas menulis itu. Saya rasa sih akan terus berkembang karena menulis itu tidak akan lekang oleh zaman. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang dikenang itu yang menulis. Iya, dan setiap orang itu pasti punya tulisan yang berbeda-beda. Gaya bahasa itu menjadi ciri khas seorang jurnalis ya atau reporter. Di Gen Z ini ada nggak sih mereka yang memang mungkin dari pribadi tadi ya sudah diposting langsung real, ini posting macet di mana-mana. Ada nggak yang memang tertarik untuk masuk ke dunia jurnalis secara official nih, kayak yang tadi kan masuk ke Rakyat Merdeka atau ke official masuk nanti ke media-media yang lain gitu? Banyak sih. Banyak nggak sih ya peminatnya? Banyak. Buktinya banyak dari yang magang ya. Magang dari kuliah, dan jurusan jurnalisme kan juga jurnalistik kan masih ada kan, jurnalistik juga masih ada. Artinya menghasilkan embrio-embrio jurnalistik baru itu kerannya masih terbuka lebar. Dan lebih banyak daripada yang tahun-tahun yang lalu atau memang udah mulai sedikit nih untuk saya rasa jurnalisnya? Sih banyak atau tidaknya relatif ya, cuma minat untuk menjadi pewarta itu ya cukup besar juga, karena kita sebenarnya profesi atau profesional lah ibaratnya. Harusnya sih ya setara dokter yang profesinya untuk mengobati, seperti guru yang mengajarkan. Nah, kita seperti wartawan yang mengabarkan. Luar biasa. Profesi yaitu seperti wartawan yang mengabarkan. Ini bisa jadi tagline today nih. Nah, dari semuanya yang sudah kita bicarakan tentang jurnalistik ini Mas, ada nggak keluh kesahnya selama menjadi jurnalis? Yang sampai saat ini mengakar di diri Mas Boy sendiri. Saya pengen jurnalis itu kayak gini loh harusnya gitu. Mungkin keluh kesah nggak ya? Mungkin mentalitinya aja yang dijaga gitu. Kalau ada tugas ya sudah jalankan aja. Kalau sulit ya sudah kasih tahu aja gitu. Jadi ketika ada tugas ya dijalankan aja gitu. Jadi nggak perlu baperan atau menghasilkan sebuah produk ya. Ini kan tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Dan jangan khawatir kalau di era demokrasi ya kita termasuk yang dijaga sebenarnya. Kayak wartawan perang juga kan ada tulisan persnya jangan ditembak gitu kan. Artinya ya kita memiliki privilege itu gitu. Berarti lebih safety lagi ya untuk peliputan dimanapun tempatnya. Nih, last but not least pertanyaan saya adalah apa yang dipengenin atau
pesannya dari seorang Mas Boy yang sudah 15 tahun di dunia jurnalis kepada khususnya pemerintahan di Indonesia ini sendiri ke depannya untuk jurnalis? Ya mungkin karena ini profesi profesional ya, harusnya ya diposisikan sebagai profesional juga gitu ya. Tapi ya itu tidak mengurangi semangat teman-teman kok. Jadi misalkan ada yang persoalan masalah penghasilan atau apa, saya yakin semangat jurnalismenya tetap ada. Jadi ya tetap berjuang lah. Tetap berjuang zaman ini. Berjuang di tengah gempuran zaman yang memang selalu beradaptasi dari tahun ke tahun. Kitanya yang harus terus berdialektika lah, berubah dengan zaman. Oke, terima kasih Mas Boy. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman jurnalis yang di luar sana? Oke, tetap semangat dan terus berjuang. Merdeka. Oke, terima kasih Mas sore hari ini sudah hadir di sini. Sampai bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ketemu Mas Boy seorang jurnalis, disapa-sapa aja nggak apa-apa. Gratis kan Mas nyapa? Ya, gratis. Apalagi kalau dikasih bonus nanti diwawancara. Sama-sama belajar. Gitu. Sama-sama belajar, oke. Atau untuk teman-teman yang masih baru lulus atau memang pusing mau bagaimana di habitnya mereka, hobinya, ada jurnalis, bisa dicari Mas Boy untuk bisa belajar jurnalis lebih banyak lagi. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.